Oke, selamat sore ibu-ibu hebat. Selamat sore, Ibu. Ya baik, sore ini kita akan mengadakan praktik untuk coaching untuk supervisi akademik, dan kali ini saya Damiria Ginting akan bertindak sebagai observer pengamat dari praktik coaching ini. Dan yang di sebelah saya ini Ibu Sri Lestari. Silakan diperkenalkan dirinya, Bu. Ya, saya Sri Lestari, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Selesai. Di sini saya nanti akan berperan sebagai coach. Kami di sini dengan pengajar praktik Bapak Muhammad Ishak dan fasilitator Ibu Gloria Nenggolan. Oke, Ibu, silakan. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, dengan saya Yeni Taria Guru Ginting, saya CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Langkat. Unit tugas saya dari SD Negeri Bukit Lawang, SD Negeri 050653. Di sini saya berperan sebagai coach. Yang menjadi pengajar praktik saya adalah Bapak Muhammad Ishak dan Ibu Fasil saya adalah Ibu Gloria Nenggolan. Oke, baik. Terima kasih. Berarti kali ini yang menjadi coachnya Ibu Yeni ya. Iya, baik. Saya dalam praktek coaching kali ini saya akan membuat beberapa catatan nanti selama praktiknya, seperti alur kita, ya bagaimana dalam praktik itu alur ini akan diterapkan, dan kompetisi coaching yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, lalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi ini yang akan kita observasi melalui coaching kali ini. Dan sekarang ya saya persilahkan Ibu Yeni dengan Ibu Sri Lestari untuk melakukan praktik coachingnya. Silakan. Terima kasih Bu Dani. Oke, selamat sore Bu dan Ibu Yeni. Selamat sore Bu Sri. Ya Bu, di sini saya minta dulu waktu Ibu ya Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Iya boleh sekali Bu. Ya, ini ada yang mau saya obrolin ini Bu, gitu ya. Iya kayaknya Ibu Sri Les ini kayaknya serius banget, ada yang mau diceritain ya. Ya, betul sekali Bu. Saya Saya kepikiran ini dengan murid-murid saya kelas 10-nya 3 gitu ya. Kenapa itu dengan anak kelas 10-nya 3 Bu Sri? Ya gini Bu, kebetulan kan ini saya wali kelasnya ini ya. Jadi saya melihat dan dengar ini ada beberapa guru yang memberikan laporan kepada saya. Nah ya, walaupun ada beberapa prestasi juga yang diraih oleh murid saya, nah mereka juga pernah mendapatkan juara umum ya, juara umum yang kedua yaitu di bidang bola ya, waktu 17 Agustus kemarin ini Bu. Nah ternyata laporan guru-guru itu ternyata memberikan laporan bahwasanya murid-murid saya ini suka membuat keributan dalam kelas ya, sehingga dari beberapa yang mengganggu ini jadi konsentrasi yang lainnya jadi tidak baik gitu Bu. Oh, seperti itu masalahnya ya Bu ya. Karena di kelas yang Ibu jadi wali kelasnya itu ada keributan pada saat jam pembelajaran gitu ya. Iya Bu. Jadi di sini apa yang mau Ibu dapatkan kira-kira dari perbincangan kita ini nantinya Ibu sendiri? Ya, saya mau dapat solusi lah gitu ya kan, ketemu gitu solusinya. Jadi nanti suasana kelasnya itu bisa jadi lebih tenang, kemudian menjadi menyenangkan, mereka menjadi lebih aktif, seperti itulah Bu ketika mereka belajar di kelas. Itu yang saya harapkan. Oke, baik ya Bu Sri. Jadi Ibu mau dapatkan solusi dari permasalahan Ibu ini ya. Dari masalahnya ada keributan, ada laporan dari beberapa guru komplain ya kepada Ibu sebagai wali kelas dari kelas MIA 3 tadi ya. Jadi di sini itu biasanya kan Bu ya, murid-murid itu ribut kan pasti ada nih faktor penyebabnya. Ibu Sri pernah nggak bertanya gitu, kira-kira apa ya latar belakangnya yang melatar belakangi sehingga murid-murid itu kok ribut gitu? Tapi hanya beberapa guru-guru tertentu tadi ya Bu ya, berarti nggak semua guru dong ya. Pernah nggak Ibu tanya apa yang menyebabkan?
Pernah sih Bu, pernah saya panggil dari mereka ini ya, salah satu gitu kan saya panggil, dan saya melihat begini, apa yang melatar belakangi kalian membuat atau kelas kita ini jadi ribut seperti ini gitu kan. Jawaban mereka itu beragam sih Bu ya. Ada yang pertama karena apa namanya, gurunya itu kurang asik, karena ini kan murid-murid SMA kita tahu loh kalau gurunya kurang asik itu mereka untuk belajar pun juga kurang bersemangat gitu ya. Kemudian pelajarannya juga kurang diminati. Saya nggak suka nih Bu dengan pelajaran ini gitu kan. Saya nggak suka, saya sukanya olahraga seperti itu. Nah, ada juga mungkin cara mengajar gurunya, itu satu, ada juga yang menyampaikan seperti itu, cara mengajar gurunya yang kurang menyenangkan lah, seperti itu. Iya, iya, oke. Berarti di sini yang menjadi faktor penyebabnya itu ada beberapa hal ya Bu ya. Tadi Ibu sebutkan tadi ada yang mungkin kurang suka dengan pelajaran itu, Iya, betul, ya Bu. kan, nggak sesuai sama minat bakatnya. Iya. Mungkin cara mengajar gurunya juga mempengaruhi ya. Oke, oke. Kalau saya boleh tahu nih, Ibu kan sebagai wali kelasnya ya. Kalau ketika Ibu Sri sendiri yang masuk ke kelas MIA 3 itu, bagaimana respon murid-murid itu? Apakah mereka juga ribut seperti beberapa laporan guru yang komplain menyampaikannya kepada Ibu? Sedikit sih Bu, ada memang mereka juga seperti itu, tapi tidak terlalu gitu. Mungkin mereka memandang ya, masih memandang saya sebagai wali kelasnya, dan saya masih bisa mengontrol mereka gitu Bu. Ya. Oh, jadi karena Ibu wali kelasnya Ya, gitu, jadi masih bisa. seperti itulah Bu. Ketika Ibu masuk masih terkendali ya, masih ada Ya, rasa masih aman lah gitu ya. Masih terkendali. Oke, baik. Jadi di sini tadi Ibu kan mau menemukan solusi. Ibu Sri ini udah tahu juga penyebabnya tadi apa gitu kan, ada beberapa faktor. Ibu Sri udah kepikiran belum kira-kira apa ya strateginya gitu ya kan Bu, supaya murid-murid itu nanti nggak ribut lagi gitu. Udah kepikiran belum apa strategi yang mau Ibu buat gitu? Ada sih Bu yang sudah muncul gitu dalam pikiran saya gitu kan. Apa itu Bu Sri? Yang pertama itu Bu, saya nggak mau ke yang lain dulu gitu ya. Saya harus mulai dulu dari diri saya, itu yang pertama sekali. Ya, sebagai wali kelas, saya harus bisa memberikan contoh untuk murid saya. Saya juga harus bisa memberikan contoh untuk guru-guru yang lain. Nah, bagaimana caranya? Ini dalam otak saya ini harus saya dulu nih yang saya perbaiki gitu kan. Saya dulu yang harus berbenah gitu. Nah, jadi saya berencana bagaimana pembelajaran yang saya buat di dalam kelas selama ini, ya kalau itu masih kurang baik, saya harus rubah gitu. Jadi Ibu mulai dari diri lah Ya, ya. itu yang pertama gitu Bu, mulai dari diri saya dulu lah gitu. Mulai dari diri mau ingin melakukan perubahan. Kalau saya boleh tahu nih Bu Sri, kalau selama ini kalau Ibu mengajar di kelas ya, dengan materi yang Ibu banggakan, metode pembelajaran apa yang Ibu terapkan, yang Ibu lakukan? Saya suka sih yang simple gitu sih Bu, ya kan, karena Simpel yang seperti apa boleh dijelaskan? ya yang sih pada umumnya aja gitu. Saya masih berpatokan pada buku teks saja gitu kan. Sesekali mungkin saya hanya menggunakan metode pembelajaran dengan menggunakan PPT ataupun video-video pembelajaran, itu hanya sesekali, bisa dikatakan jarang lah gitu. Jadi saya mulai kepikiran sebenarnya itu tadi, coba sih nanti saya bawa keluar gitu kan, karena tadi murid-murid saya kan suka olahraga nih kan. Saya bawa aja keluar nanti di pelajaran-pelajaran yang berkaitan, yang bisa saya bawa keluar gitu di materi tertentu. Kebetulan kan di lingkungan sekolah kita itu kan ada pohon besar, juga dikelilingi sudah disediakan bangku-bangku. Saya rasa murid akan senang seperti itu dibawa keluar dari kelas. Oke, berarti di sini kan Ibu melakukan sesuatu hal yang baru yang belum pernah sebelumnya gitu ya. Oke, selain daripada yang udah Ibu pikirkan menerapkan metode yang baru supaya pembelajaran lebih bervariasi gitu ya, kurang lebih ya. Mungkin ada lagi rencana lain yang udah Ibu pikirkan gitu selain daripada yang Iya Bu. ini tadi? Yang langkah berikutnya yang ada dalam pikiran saya itu ada berkolaborasi mungkin dengan guru-guru yang tadi memberikan laporan. Jadi supaya jangan hanya saya gitu kan yang mencoba mengubah situasi kelas, tapi juga guru itu harus juga gitu. Nah, tetapi
bagaimana caranya? Cobalah saya ajak gitu, saya rangkul mereka berkolaborasi. Yuk sama-sama, yuk kita belajar, yuk sama-sama kita perbaiki diri. Itu mungkin yang dalam gambaran saya ini gitu kan. Baru kalau misalnya sudah dua nih kata tadi kan Bu, sudah dua nih rencana gitu. Apalagi gitu kan yang akan saya laksanakan untuk mengatasi ataupun mencoba solusi lain. Saya coba barangkali untuk menerapkan segitiga restitusi barangkali Bu. Jadi saya tanyakan kembali ke murid-murid saya tentang keyakinan kelas gitu kan. Jadi supaya mengingatkan mereka bahwa mereka juga ada sesuatu disiplin yang selama ini sudah disepakati bersama gitu. Jadi jangan lagi dibuat gitu kalau memang hal-hal itu melanggar atau apa namanya ya, termasuk sebagai dia tidak mentaati dari keyakinan kelas seperti itu. Oke, baik Bu Sri. Jadi di sini tadi ada dua rencana, tapi Iya. ada juga rencana alternatif Iya, gitu ya. seperti itu, Bu. Berarti yang prioritasnya dua nih ya. Yang di awal tadi Yang lah, di Bu. awal tadi Yang di ya, awal dulu berarti gitu. Dari diri saya dulu Dari gitu. diri Bu. Berarti Iya. itulah yang mau Ibu lakukan Iya, dulu jadi gitu. sekaligus apa namanya? Atau secara bersamaan yang mana nih mau yang bersamaan kayaknya saya nggak sanggup nanti omdo saya jadinya. Oke. Omong doang gitu. Nggak bisa dikerjakan jadinya kan Iya. gimana gitu. Berarti yang itu tadi ya, yang rencana pertama mulai dari diri ya. Kemudian tadi ada kolaborasi dengan guru Iya, Bu. ya, yang menyampaikan komplain ya Bu ya. Baru ada alternatif tadi Melaksanakan restitusi restitusi. dan keyakinan kelas ya Ibu. Dari semua rencana yang udah Ibu paparkan tadi ya, apa komitmen Ibu gitu ya kan? Kapan kira-kira rencana itu mau dilaksanakan? Harus secepatnya Bu. Ya, Secepatnya itu karena kapan ya? kalau kita lihat dari waktu sekarang nih kita ngobrol nih kan, kalau nggak secepatnya nanti keburu anak saya ini keasikan dengan tingkah mereka seperti itu sampai dia ke akhir semester dan berujung ke nilai mereka gitu kan. Situasi belajar nggak nyaman, fokusnya nggak ada, jadi nilai mereka yang nilai mereka itu menjadi turun. Jadi paling lambatnya saya akan mulai ini 1 minggu lah gitu. 1 minggu ya, 1 minggu ya Bu ya. Berarti sekitar 1 minggu untuk saya bisa tahu nih. Saya kan pengen tahu juga nih, kita udah cerita-cerita ya kan. Gimana nih Bu Sri? Apakah ada perubahan setelah Ibu melakukan aksi Ibu ini, rencana Ibu ini? Bagaimana progresnya? Saya pengen tahu juga itu gimana itu caranya. Bisa dikatakan. Ya, bisa kita ketemuan lagi nanti Bu, ngobrol lagi nanti setelah ada saya terapkan ini ya rencana-rencana saya tadi kepada murid-murid tadi, bisa kita ketemuan lagi buat janji kita ya Bu. Oke, boleh Bu, dengan senang hati ketemu lagi kita ya. By the way, ini Bu Sri, kita udah ngomong nih, ya kan, Ibu udah cerita-cerita, Ibu sudah bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri tadi. Sekarang gimana nih perasaan Ibu Sri ini? Saya lihat wajahnya udah beda soalnya sama yang kita pertama jumpa tadi. Tadi Iya, agak betul, gimana betul, gitu betul, ya kan? Iya. Heeh. Tadi masih aduh. Iya. Nah, ini udah lebih Banyak beban gitu tadi. lebih fresh, lebih plong gitu kan Bu, lega Iya. rasanya. Udah terungkap masalahnya, kemudian ketemu juga solusinya. Jadi dia lebih ringan lah bebannya gitu ya kan. Tinggal pelaksanaan lah ini, mulai nanti selesai ini langsung susun rencananya, tinggal aplikasi langsung. Oke, baik ya, lebih plong, lebih segar. Syukurlah kalau begitu Bu Sri. Saya juga turut senang ya bisa berbagi ya. Ibu mau menceritakan apa masalah Ibu ya kan. Saya turut senang dan Ibu mendapatkan solusinya. Saya senang sekali Bu. Iya, jadi terima kasih banyak ini ya Bu ya atas Sama-sama, waktunya, Ibu Ibu Sri. sudah mau mendengarkan ini ya Iya. keluhan hati saya ini ya kan Bu. Saya juga senang, semoga sharing-sharing kita ini bisa bermanfaat ya Bu. Kadang sharing-sharing itu ini ya Bu ya, dengan sharing-sharing bisa Dengan sendirinya keluar solusi gitu ya. yang muncul gitu. Ini loh tadinya nggak kepikiran gitu kan, ternyata begini gitu kan, dengan sering-sering. Padahal di sini tadi saya nggak gini loh Bu Sri solusinya, nggak gitu, tapi Ibu bisa sendiri menemukan solusi masalah Ibu. Itu yang pentingnya kita sharing-sharing. Jadi senang sekali saya. Jadi saya tunggu nih Bu Sri waktu Oke, sih nanti ya kita buat janjian lagi supaya saya bisa menceritakan lagi gitu Iya, ya dari saya hasil berharap. yang sudah kita diskusikan hari ini, kemudian rencana saya dan hasilnya itu apa gitu ya kan Bu. Iya, saya berharap ya
ada cerita yang lebih menarik dan lebih seru lagi nanti di ketemuan kita selanjutnya. Oke Bu. Kayaknya udah sore ya Bu ya, udah Selesai. jam berapa nggak terasa kita ngobrol-ngobrol, kita akhirin Iya, aja seru Bu sih, Sri Bu, ya, kalau seru ngobrol ya. gini ya. Iya seneng juga ya, terima kasih lah Bu Sri. Ya, saya terima kasih Bu ya, terima kasih banyak atas waktunya. Oke Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Sri Lestari, sudah Ya. lega. Sudah lega Ibu, sudah plong Iya. nih ketemu dia solusinya. Ketemu dia solusinya, iya. Terima kasih Bu Yani Sama-sama, sudah jadi Bu coach Yani. juga. Iya. Iya, sejauh yang saya lihat tadi selama praktik coachingnya, saya senang sekali alur tirtanya sudah nampak begitu ya. Iya, bagaimana Ibu Yeni dan Ibu Sri Lestari menyatakan ada tujuan dari coaching itu dilakukan, lalu identifikasi masalahnya juga dalam digali oleh Ibu Yeni, lalu rencana aksinya juga digali oleh Ibu Yeni dan disampaikan dengan baik sekali, nampak oleh Ibu Sri Lestari juga di bagian yang akhir tanggung jawab atau apa yang akan dilakukan setelah coaching ini juga nampak. Lalu dari kompetensi coachingnya juga nampak bagaimana coach dengan coachingnya juga kehadirannya penuh, masing-masing juga mendengarkan dengan aktif, berbicara juga coachingnya aktif, lalu coachnya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga masalahnya tergali dan solusinya didapatkan. Iya, saya kira sejauh ini coachingnya sudah berlangsung dengan sangat baik dan berhasil. Iya, Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih untuk Ibu Yeni dan Ibu Sri Lestari. Tetap semangat untuk kita semua. Semangat, Ya, salam dan bahagia. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Selamat Bu. siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat, bahagia. Baik, hari ini kami akan melaksanakan praktek coaching di mana saya Sri Lestari sebagai pengamat dan saya perkenalkan teman saya. Saya Hasanah dari SD 058241 Pungai. Saya bertindak sebagai coaching. Dan teman Saya Dameria Ginting, CGP Angkatan ke-7 dari SMA Negeri 1 Kuala, Kabupaten Langkat. Dalam hal ini saya bertindak sebagai coach. ya, jadi hari ini yang akan menjadi coach Ibu Dame ya. Iya Bu. Nah, jadi di sini nanti Bu, saya sebagai pengamat akan membuat beberapa catatan ya dan mengamati dari coaching yang dilakukan apakah di dalamnya sudah mengikuti alur tirta ya sesuai dengan dialog coaching ya, yaitu apakah ada di dalamnya tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, itu nanti yang akan saya amati. Dan di sini juga saya mengingatkan kembali supaya tidak terlupakan 3 aspek ya dalam praktek coaching ini, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi di sini saya persilakan kepada Ibu dan ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Halo Bu Ana. Halo Ibu. Iya. Apa kabar Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ibu apa Bu? kabar? Sehat juga. Syukur. Iya. Ya Bu Ana, saya lihat ada agak sedikit lelah dan muram nih wajahnya nih. Sehat Bu Ana? Alhamdulillah sehat Bu. Cuman ada sedikit masalah lah. Kalau dibilang berat sih tidak, dibilang tidak sih mengganjal di hati dan pikiran saya. Jadi ada sesuatu yang mengganjal nih Iya, ya, Bu itu, Ana. Mbak. Oke. Ada kira-kira yang bisa saya bantu Bu Ana? Ini Bu, setelah kita belajar secara tatap muka ini kan saya memperhatikan rendahnya minat belajar siswa-siswa saya. Jadi saya ada sedikit lah mengamati tingkah laku mereka. Jadi saya menyadari bahwa minat belajar mereka ini menurunlah dari tahun-tahun sebelumnya.
Oh, jadi intinya nih ceritanya nih Bu Ana nih pengen sharing-sharing nih dengan saya. Iya Bu, pengen Oh, sharing. begitu. Mudah-mudahan dari kegiatan coaching kita kali ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Jadi Ibu berharap nih pertemuan kita ini, pembicaraan kita kali ini mendapatkan apa ya, seperti jalan keluar begitu dari masalah di kelas Ibu Ana yang murid-muridnya minat belajarnya agak-agak turun gini ya. Iya Bu. benar Bu, benar. Oh, Benar sekali. Iya. Baik, Bu Ana, anak-anak itu kira-kira menurut yang Bu Ana lihat gitu, waktu Bu Ana bilang minat belajarnya turun, apa itu indikatornya? Kenapa Bu Ana bilang anak-anak itu minat belajarnya turun nih belakangan waktu ini? Indikator yang dapat saya amati yang pertama itu adalah tingkat absensi siswa gitu kan. Oke. Bisa dikatakan setiap hari itu ada saja siswa yang tidak hadir, bukan hanya 1-2 orang, bahkan Oke. sampai 5 orang gitu kan dalam satu Per hari. hari. Tapi Oke. nggak setiap hari sih, tapi dalam satu hari itu ada saja yang tidak hadir. Kemudian baik. saya juga melihat bahwa siswa itu kok kayaknya bosan gitu dengan Oke. proses pembelajaran yang saya lakukan gitu. Kemudian setelah saya adakan tes gitu kan, nilai mereka juga di bawah KKM lah, kita katakan di bawah standar lah gitu, nggak sesuai dengan yang saya harapkan seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ana. Mereka itu banyak hal ya, ada absen, kelihatan bosan kalau lagi belajar, gitu ya. Iya. Oke, kira-kira menurut Bu Ana tuh kalau Ibu mengajar di kelas, ketertarikan mereka itu gimana itu Bu? Kalau saya perhatikan ketertarikan mereka dari interaksi yang Iya, saya betul, lakukan betul. gitu kan. Ada sebagian siswa, mungkin nggak semua siswa ya, ada sebagian yang memang dia mengikuti pembelajaran dengan aktif gitu kan. Ada sebagian siswa lagi yang sepertinya ogah-ogahan gitu. Terus ada juga siswa yang acuh gitu. Jadi dia tidak memandang saya, dia seperti melakukan pekerjaan dia sendiri, mungkin mencoret-coret buku atau menggambar. Jadi dia tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan. Baik, menurut Ibu lagi nih, kira-kira yang membuat anak-anak itu acuh, cuek, begitu apa kira-kira Bu Ana? Mungkin banyak hal ya Bu yang bisa mengakibatkan hal ini. Yang pertama mungkin seperti yang kita ketahui bersama bahwa mungkin 2,5 tahun atau hampir 3 tahun belakangan ini kita menghadapi pandemi COVID-19 gitu kan. Betul, Jadi betul, proses betul. pembelajaran kita kan secara daring. Seperti yang kita ketahui bersama, kalau daring gitu kan, anak-anak itu kan tidak berada dalam satu ruangan gitu. Mereka Betul. bisa berada di mana saja, bisa sambil melakukan apa saja gitu kan. Yang penting saat ada tugas mereka kerjakan, mereka kirimkan gitu kan. Jadi kemudian kan kalau sudah saat ini sudah pembelajaran tatap muka, sudah luring, jadi anak-anak itu kan dipaksa untuk duduk dalam kelas gitu kan dari pagi sampai waktu yang ditentukan gitu. Jadi mungkin karena masih terbiasa terbawa suasana Covid, jadi mereka pun mungkin masih belum melepaskan kebiasaan yang lama gitu. Kemudian mungkin juga pembelajaran saya yang kurang menarik mungkin bagi mereka gitu kan. Bisa jadi pembelajaran saya itu tidak menarik bagi siswa saya, membosankan mereka gitu. Itu aja sih Bu kalau menurut pendapat saya. Oke, baik. Jadi kalau kita buat nih skalanya 1 sampai 10 nih, kira-kira kegiatan pembelajaran Bu Ana tuh di kelas menurut Bu Ana tuh berapa tuh? Kalau hari ini ya dengan kondisi ini. Kalau dari kondisi saat ini, kalau saya bisa mungkin menilai, kalau standarnya itu mungkin di bawah 10. Di bawah 10, ibaratnya 1 sampai 1 sampai 10 10, nih, 1 kira-kira sampai 10, berapa nih? kira-kira mungkin di bawah 5. Waduh, di bawah 5 ya. Karena melihat dari interaksi mereka dalam proses pembelajaran saya gitu. Jadi saya memastikan di bawah 5. Jadi saya kepengennya tuh saat proses pembelajaran saya, anak-anak itu bersemangat gitu kan. Jadi pembelajarannya pun aktif, hidup. Mereka ikut interaksi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Oke, baik. Bu Ana,
kalau menurut Bu Ana sendiri nih, minat belajar anak itu yang tinggi, yang seperti Ibu Ana harapkan itu yang seperti apa sih Bu Ana? Minat belajar siswa yang tinggi Yang Ibu harapkan itu yang sebenarnya saya yang seperti harapkan apa gitu kan. gitu? Kalau ke ujung-ujungnya pasti nilai siswa ya Bu. Oke. Pasti nilai siswa itu kan tinggi gitu kan, tujuan pembelajaran saya tercapai. Tapi kan sebelum itu kan ada prosesnya gitu. Maksud saya tuh mereka siswa-siswa saya itu antusias lah datang ke sekolah dengan ibaratnya absennya itu bersih gitu kan. Walaupun tidak kita bisa pungkiri ada siswa yang sakit, itu kan mungkin sebagian kecil gitu kan. Nggak mungkin juga kita selamanya sehat, kalau sakit itu kan bisa dimaafkan gitu kan. Kemudian dari kegiatan pembelajaran gitu, jadi mereka tuh aktif di dalam kelas gitu, ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, ikut aktif di dalamnya, tugas-tugas mereka selesai. Ya tadi ujung-ujungnya nilai mereka saya harapkan itu tinggi atau standar KKM lah, kita katakan seperti itu. Oke, jadi minat belajar yang tinggi itu dapat dilihat dari anak-anak kehadirannya ya nggak pun 100%, ya mendekati ya Bu Ya, Ana, minimal 90-80% lah seperti itu, lalu Bu di Ana. kelas mereka juga ikut antusias mengikuti Ya. kegiatan, tugas-tugas juga mereka kerjakan, lalu saat ujian nilainya bagus, begitu menurut Bu Ana ya? Ya itu menurut harapan saya. Baik Bu Ana. Nah, kalaulah kita mengharapkan, Bu Ana mengharapkan begitu anak-anak tuh minat belajarnya tinggi, antusiasme belajarnya tinggi di sekolah, apa kira-kira nih yang Bu Ana rencanakan, yang Bu Ana kira-kira bisa lakukan di kelas untuk membangkitkan minat belajar anak-anak tadi? Rencana saya yang pertama, saya akan merubah mungkin cara belajar saya, cara mengajar saya gitu, cara mengubah cara mengajar. Selama ini monoton ya kan. Saya kepengen membuat merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, bervariatif dengan menggunakan media-media pembelajaran yang istilahnya kekinian lah. Nah, kalau bisa sih mungkin yang berbasis IT, karena kan kalau anak-anak itu yang berbau IT, bersinggungan dengan HP atau internet itu kan biasanya mereka senang gitu. Jadi saya rencananya akan membuat pembelajaran yang nggak usah pun terlalu muluk, nggak usah muluk-muluk lah, yang penting media pembelajarannya itu yang menarik lah menurut anak-anak. Oke, berarti yang pertama cara mengajarnya tidak monoton begitu tadi ya Bu Ana. Lalu yang kedua menggunakan media mengajar. Saya kembali nih ke cara mengajar yang tadi Bu Ana katakan tidak monoton tapi kreatif, inovatif, variatif, lalu menggunakan media pembelajaran yang menggunakan IT. Nah, pembelajaran yang kreatif seperti apa nih yang Bu Ana rencanakan nih, yang Bu Ana sudah pikirkan, yang kira-kira mau Ibu Ana lakukan nih di kelas? Kreatifnya gimana? Inovasi apa nih yang Ibu Ana mau buat nih untuk anak-anak tadi? Selama ini kan kalau saya mengajar itu hanya berdasarkan buku teks gitu kan. Jadi saya merencanakan saya akan mengambil media pembelajaran dari berbagai sumber gitu. Kemudian Contohnya saya dari mana aja? misalnya dari Sumber apa aja? internet gitu kan, internet atau buku teks lain yang selama ini nggak ada sama mereka gitu. Jadi kan ibaratnya ada barang baru nih yang saya bawa. Jadi kan anak itu pengen tahu, oh apa sih yang ibu bawa gitu. Karena kalau mereka sudah ada, mereka sudah bisa baca kan, sudah nggak menarik lagi menurut saya gitu. Jadi saya juga akan menggunakan apa namanya Bu, barang-barang yang ada di sekitar gitu kan, barang-barang bekas ataupun apalah yang bisa berhubungan dengan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran saya gitu. Jadi mereka akan saya ajak untuk membuat sesuatu yang dapat meningkatkan kreativitas saya, yang di dalam pembelajaran saya itu mereka tuh bekerja di dalamnya gitu, bukan hanya mendengarkan saya berceramah, mendengarkan saya ngomel-ngomel mungkin kan, menjelaskan kan seperti itu gitu. Jadi di sana mereka juga
bekerja gitu. Saya menjelaskan sedikit, tapi mereka banyak melakukan. Biasanya kan anak-anak tuh senang sih mendengarkan sedikit, tapi lebih banyak bekerja karena kan namanya apalagi kalau saya kan SD, banyak mereka ikut bekerja, jadi saya harapnya seperti itu. Oke, yang tadinya dari metode ceramah ya Bu, berubah menjadi seperti proyek mungkin itu ya Bu, yang Ibu maksud. Iya, membuat sesuatu bersama-sama kelompoknya tapi di sekolah gitu. Jadi mereka bekerja bareng gitu, membuat satu yang ada hasilnya. Oke. Lalu yang kedua Bu, tadi Ibu katakan mau menggunakan nih media pembelajaran yang berbasis IT. Nah ini media pembelajaran berbasis IT atau aplikasi pembelajaran yang berbasis IT, apa nih yang Ibu rencanakan untuk dipakai? Saya dulu pernah mengikuti kayak seperti pelatihan gitu kan. Ada yang namanya aplikasi Quizzes gitu. Oke. Dulu sebelum pandemi saya udah pernah coba ke anak gitu kan. Tapi setelah pandemi berakhir ini saya belum pernah coba. Jadi saya mungkin akan mencoba kembali. Kalau di quiz itu kan kita bisa membuat sesuatu, bisa kita buat soal seperti sambil bermain. Jadi karena menarik nih, kalau ada soalnya, mungkin ada musiknya, kalau salah mungkin ada ekspresi wajahnya. Jadi anak itu kan senang gitu. Jadi seolah-olah mereka itu kayak seperti main game. Tapi yang saya ambil itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan pembelajaran kami. Oke, baik. Ada medianya yang berbasis IT, pemanfaatan barang-barang yang ada di sekitar, sumber belajarnya juga ditambah dengan media-media dari luar. Ada lagi kira-kira yang mau Ibu kreasikan gitu, yang mau Ibu pakai untuk membangkitkan kembali nih minat siswa tadi untuk belajar selain yang dua ini tadi? Mungkin saya akan mengajak mereka belajar di luar. Kalau selama ini kan belajar tuh identik di dalam kelas gitu kan. Jadi saya ada juga rencana membawa mereka mungkin mengamati lingkungan, tapi yang sesuai dengan materi ya gitu. Jadi kita keluar, mungkin kita jalan, kita kemana atau ke sawah atau kemana gitu. Jadi ada hasilnya gitu. Dia langsung melihat. Kalau selama ini kan mungkin dia hanya melihat gambar, mendengarkan saya bercerita atau melihat video gitu, tanpa mereka langsung memegang, melihat, merasakan secara langsung. Jadi mungkin ada rencana atau niat saya apabila nanti pelajaran saya berhubungan dengan alam, akan saya bawa langsung ke alamnya gitu. Jadi biar mereka bisa mengidentifikasi secara langsung. Gitu Bu. Baik Bu Ana. Kalau misalnya nih Bu Ana masuk ke dalam kelas, lalu Ibu lihat tuh anak-anak tuh gak semangat belajar. Bagaimana kira-kira yang Ibu upayakan nih, yang bisa Ibu lakukan nih untuk menarik anak-anak itu untuk menyiapkan mereka mulai belajar juga? Biasanya kalau saya masuk ini saya tanya dulu perasaan. Okay. Bagaimana perasaan anak-anak itu gitu kan. Jadi apakah mereka sudah siap untuk belajar? Terkadang kalau sudah jenuh kan mereka itu sebentar Bu. Nah, untuk membangkitkan semangat mereka itu saya akan melakukan yang namanya ice breaking. Mungkin tepuk semangat atau sekedar joget-joget, gerakan tangan atau bernyanyi-nyanyi yang disertai musik gitu. Jadi bisa mengembalikan fokus mereka dan kesiapan mereka untuk kembali belajar, menerima pembelajaran. Oke, jadi wah saya kira ini di depan sudah ada ice breaking, pembelajarannya bisa interaktif, seperti yang Ibu katakan tadi, menggunakan berbagai sumber yang kreatif dan inovatif, sesekali belajar di luar. Sudah ada beberapanya Bu ya yang Ibu rencanakan untuk dikerjakan di depan. Baik, baik, yang mana kira-kira yang mau Ibu kerjakan duluan ini yang menjadi prioritas untuk pembelajaran di kelas Ibu ini? Kalau yang duluan saya kerjakan, yang pertama adalah mengubah rencana pembelajaran saya gitu kan. Jadi saya akan membuat rancangan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa gitu kan. Kemudian di sela-sela pembelajaran saya akan melakukan ice breaking. Nah, kalau untuk yang belajar di luar itu kan saya harus melihat dulu materi saya, mencocokkan dulu apakah bisa saya bawa keluar atau ibaratnya saya pastikan dulu cari materi-materi yang cocok yang bisa kami lakukan di luar. Jadi yang pertama saya lakukan adalah mengubah pembelajaran yang saya lakukan, merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Oke, dari
antara semuanya ini tadi, kira-kira adakah hambatan-hambatan yang mungkin nih Ibu hadapi menurut Ibu hari ini? Kira-kira kalau aku melakukan ini hambatannya begini. Kira-kira hambatan apa yang bisa menghalangi nih untuk tercapainya tujuan Ibu tadi nih? Kalau hambatan sudah pasti ada, walaupun tidak terlalu besar. Itu biasanya mungkin datang dari diri saya Tidak sendiri terlalu besar nih ya Bu ya, intinya Karena tidak kan, terlalu besar. hambatan itu pasti ada, apapun Oke. yang kita kerjakan itu pasti ada hambatannya gitu. Kalau dari kegiatan ini hambatannya sudah pasti itu berasal dari saya, karena kan saya yang harus mengubah sistem pembelajaran saya. Jadi kan saya yang ibaratnya saya yang berperan aktif di sini mengubah sistem pembelajaran saya, baru nanti saya tularkan ke siswa saya. Biasanya kalau siswa ini diajak aktif, apalagi diajak sambil bermain sambil belajar, pasti mereka setuju, atau memang itu pasti mengasihkan buat mereka. Jadi untuk hambatan dari siswa itu kemungkinan kecil itu tidak ada. Hanya kembali ke diri saya, apakah saya bisa mampu merancang pembelajaran yang menyenangkan buat mereka, membuat pembelajaran yang inovatif, kreatif tadi gitu. Karena saya juga menyadari bahwa kemampuan saya juga mungkin masih terbatas saat ini. Jadi hambatan yang paling besar itu datangnya dari diri saya sendiri. Oke, baik. Jadi udah paham kita bahwa sebenarnya hambatan itu datang dari diri sendiri. Nah, kalau hambatan itu datang dari diri kita sendiri, Bu Ana nih rencananya apa nih supaya bisa mengatasi itu hambatan-hambatan itu tadi? Bagaimana upaya yang Ibu siapkan, strategi yang Ibu siapkan untuk mengatasi hambatan tadi? Yang pasti saya akan meningkatkan kompetensi diri saya. Saat ini kan banyak ya Bu ya, banyak ada webinar, ada mungkin pelatihan yang dilakukan secara online gitu kan, dan online-nya ini pun tidak di jam kerja gitu. Jadi saya akan mencoba mencari kegiatan-kegiatan webinar atau pelatihan-pelatihan yang di luar jam kerja saya, yang sesuai dengan kebutuhan saya gitu, ibaratnya yang bisa mendukung meningkatkan kompetensi diri saya. Itu salah satunya. Kemudian mungkin saya juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat, bagaimana membuat pembelajaran itu yang menyenangkan, karena kan di dalam kelas itu bukan hanya saya saja sendiri yang masuk gitu. Jika saya berbuat sesuatu yang baik dan bisa diikuti oleh guru bidang studi yang masuk di kelas saya, apakah tidak akan itu alangkah lebih baik seperti itu. Oke, baik Bu Ana. Nah, kalau begitu kapan nih kira-kira rencana Ibu Ana untuk melakukan nih rencana-rencana tadi? Kalau untuk melakukannya ya secepatnya ya Bu, karena ini kan sifatnya penting gitu menurut saya gitu. Jadi permasalahan ini tidak bisa ditunda-tunda proses pemecahannya gitu. Jadi kalau untuk melaksanakan secepatnya, saya akan melakukan perubahan secara besar-besaran dari kegiatan pembelajaran saya. Kemudian berkolaborasi lagi dengan teman, mencoba terus mencoba. Jadi dalam waktu dekat, insya Allah 2 minggu ke depan sudah adalah perubahannya yang sudah bisa saya rasakan dan anak-anak saya rasakan. Oke, baik. 2 minggu ke depan ya Bu. Oke. Iya. Nah, untuk memastikan nih melihat progresnya, gitu. Apa yang bisa kita lakukan ini nanti untuk bisa melihat progresnya ini? Apakah ini berhasil Iya, atau tidak? apakah ini berhasil atau enggak? Untuk melihatnya otomatis kita bisa lihat dari absen ya Bu ya. Terutama tadi kan di awal saya katakan bahwa banyak siswa saya yang absen gitu kan. Nah, kalau kira-kira 2 minggu ke depan absen siswa saya itu menurun, walaupun tidak 100% mereka hadir, menurun dari dalam waktu 2 minggu belakangan ini, itu sudah saya katakan sudah berhasil, itu pertama. Kemudian tingkat antusiasme siswa ketika saya melakukan proses pembelajaran. Kalau yang mungkin tadinya siswa itu cuek, acuh tak acuh, cuek gitu kan. Jadi bisa kita lihat dari antusiasme mereka saat proses pembelajaran. Kemudian akhirnya nanti setelah saya melakukan mungkin penilaian, evaluasi, nilai mereka itu meningkat. Itu bisa saya jadikan acuan tingkat keberhasilan. Oke, baik Bu Ana. Untuk melakukan rencana ini tadi kira-kira dukungan apa atau bantuan seperti apa yang Ibu harapkan, Ibu dapatkan? Untuk melakukan budaya positif, ibaratnya kita melakukan sesuatu yang
baik pasti kita memerlukan dukungan, dan dukungan ini saya harapkan dari semua pihak. Yang pertama dari kepala sekolah. Dalam bentuk apa tuh? Misalnya saya kan harus berkoordinasi apabila saya mau membawa siswa saya keluar, kan saya harus mengadakan berizin dulu ke kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat gitu kan, rencana-rencana apa yang akan kami lakukan sehingga pembelajaran anak itu akan menyenangkan bagi mereka. Kemudian juga dukungan dari siswa dan wali murid itu gitu. Karena pembelajaran itu kan bukan hanya di sekolah gitu, ada saatnya kita mungkin memberikan tugas di rumah. Jadi kalau tanpa dukungan orang tua itu mustahil bisa terlaksana. Oke, baik. Dan terakhir nih Bu, untuk rencana aksi ini komitmen apa yang Ibu tetapkan dalam diri Ibu? Komitmen saya akan terus meningkatkan kompetensi diri saya melalui pelatihan, webinar, dan lain sebagainya. Kemudian saya akan melakukan kegiatan ini secara konsisten, dalam artian bukan hanya 1 hari 2 hari. Setelah saya melakukan perubahan, saya nampak hasilnya, saya akan terus melakukan perubahan terus sehingga tidak ada lagi masalah seperti ini di kemudian hari. Baik, senang sekali saya mendengarnya Bu Ana. Baik Bu Ana, kalau begitu kira-kira nih saya pengen ngobrol lagi nanti dengan Bu Ana, melihat seperti apa hasilnya setelah 2 minggu ke depan dari rencana ini. Kira-kira 2 minggu ke depan kita bisa teleponan atau cerita-cerita lagi atau bagaimana Bu? Melihat perkembangannya. Kita lihat situasi ya Bu ya. Kalau misalnya lah saya nggak sibuk dan Ibu nggak sibuk, kita bisa kok darat seperti ini. Kalaupun nanti misalnya ada kegiatan lain yang tidak mengharuskan kita untuk bertatap muka, kita bisa video call atau nge-zoom atau bagaimana. Jadi kita lihat situasi nanti ke depannya. Saya udah nggak sabar nih Bu Ana melihat apa kira-kira yang terjadi nih. Saya juga sama sih Bu, nggak sabar apakah rencana saya ini akan berhasil ke siswa saya. Oke, baik Bu Ana. Ada lagi Bu Ana yang mau Ibu Ana sampaikan? Sepertinya tidak Bu, karena saya kayaknya sudah mendapatlah solusi sedikit pemecahan masalah dari masalah saya. Dan saya juga tidak sabar untuk melakukan aksi ini gitu, agar pembelajaran yang saya lakukan dapat bermanfaat bagi siswa saya. Ya baik Bu Ana, saya juga senang sekali bisa berbagi dan mendengar cerita dari Bu Ana. Semangat ya Bu Ana, Terima kasih Ibu. Menunjukkan aksi praktik baiknya di kelas Bu Ana. Semoga minat belajar anak-anaknya juga meningkat. Iya Bu Ibu, Ana. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ana. Sama-sama, Sampai Ibu. ketemu Iya. kembali. Baik ya, tadi sudah sama-sama kita melaksanakan praktek coaching ini, dan di sini saya sebagai pengamat tadi memperhatikan Ibu Dame sebagai coach sudah cukup baik ya, sudah menggali potensi dari coaching sehingga muncullah ide-ide untuk solusi dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Kemudian di sini dari Alur Tirta saya lihat sudah sangat runtun sekali, itu semuanya sudah diterapkan ya, tujuannya sudah nampak sangat jelas tadi apa tujuan dari coaching hari ini, kemudian identifikasi masalahnya juga ya, terus di banyak pertanyaan yang muncul tadi di situ. Kemudian rencana aksi ya, rencana aksi juga nampak sangat jelas, itu juga dipertanyakan oleh Bu Dame tadi apa saja yang mau dibuat ya, coba digali lagi selain itu apa lagi gitu ya. Nah kemudian tanggung jawab juga di akhir sudah muncul, kedepannya progresnya untuk bisa dilihat itu bagaimana. Nah kemudian dari 3 kompetensi coaching juga sudah diterapkan, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sudah sangat runtun mulai dari atas tadi sampai ke ujungnya tadi semua sudah sangat baik. Nah jadi saya rasa praktek coaching kita hari ini sudah selesai ya. Baik, kami akhiri dari praktek coaching kami hari ini. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, waalaikumsalam. Makasih Bu Sri Lestari. Terima kasih. Bu Ana.